Hola, dengan video ini gue mau sampaikan bahwa gue dapat teguran dari akun yang mempublikasikan datanya Toel. Sekarang tinggal menunggu. Akmal, mana kau Akmal ya? Akmal mau nantang Volt Anonim nggak ya? Salam di Mateo. You win, I lose. Buset, Koci aja sampai ketar-ketir diberikan peringatan oleh Volt Anonim ya. Heboh guys, kok Justin ditegur sama Volt Anonim gara-gara terlalu pedas mengkritik Sintayong ya bangku ya. Bahkan sampai kok Justin bikin video klarifikasi dan dia bilang gak akan mau lagi bahas soal Sintayong ya bangku ya. Bahkan di beberapa akun yang lain itu nunjukin kalau kok Justin itu sampai nge-DM si Volt Anonim ini dan dia bilang kalau kok Justin, you win, I lose. Cuma menurut aku di kasus ini sebenarnya Coach Justin itu nggak lose ya teman-temannya, cuma males ribet aja. Karena di video klarifikasinya Coach Justin bilang di sini itu nggak bisa diajak diskusi, tidak bisa menerima perbedaan pendapat, makanya itu dia males lagi bahas Sintayong karena ribet. Nah kan, gue baru banget balik Jumatan ya, terus tiba-tiba banget nih, ada klarifikasi dari El Plin Plan Boy. Kok bisa? Iya, Koci diancam bakal dibocorkan data pribadinya setelah apa? Setelah mengkritik habis-habisan Sintayong dan bahkan Koci bilang kalau Indonesia lolos ke Piala Dunia, Sintayong harus dipecat dari timnas Indonesia. Kenapa? Setelah itu Koci langsung mendapatkan ancaman, tau nggak? Gila tau nggak? Panas ini. Coach Justin kena mental. Ya, setelah dikritik oleh berbagai basis supporter timnas Indonesia karena seenaknya mengkritik Sintayong dan mengatakan harusnya diganti, terutama dari pelatih Belanda ya. Akhirnya Coach Justin menyerah untuk membahas Sintayong, alias kena mental. 3 alasan netizen pecinta sepak bola Indonesia nggak suka sama Coach Justin akhir-akhir ini. Sampai akhirnya Coach Justin diserang oleh hacker yang kemarin sempat mengancam Toel dan membuat Coach Justin mundur sebagai komentator sepak bola, khususnya mengomentari Sintayong. Akhirnya Coach Justin mengakui, katanya you win, I lose. Menurut saya dia playing victim di sini karena Coach Justin itu punya alasan, katanya masyarakat Indonesia nggak siap untuk berbeda pendapat. Kalau menurut saya ini bukan soal berbeda pendapat, tapi ini lebih ke menyudutkan. Kenapa sih pecinta timnas kita sekarang mulai nggak suka sama Coach Justin? Yang pertama adalah ketika pendapat Coach Justin itu sudah didominasi sama selera sendiri atau keinginan sendiri. Misalnya, Coach Justin nggak suka Sintayong pakai formasi 3-4-3. Coach Justin maunya pakai formasi 4-3-3. Kalau suka dan nggak suka itu soal selera. Sedangkan Sintayong menerapkan formasi 3-4-3 itu berdasarkan kapasitas pemain dan kepentingan tim. Dan ada di satu podcast Coach Justin bilang STY harus out kalau masih pakai formasi 3-4-3. Tapi ditanya lagi, misalnya STY pakai formasi 4-3-3, gimana Coach? Coach Justin jawab, ya dia harus stay. Nggak peduli nanti hasilnya bagaimana, nggak peduli nanti mainnya bagaimana. Yang penting formasinya 4-3-3, Sintayong harus stay. Itu namanya untuk kepuasan pribadi. Nah bener. Yang kedua, kenapa pecinta sepak bola nasional nggak suka sama Coach Justin? Coach Justin minta Sintayong diganti dengan pelatih dari Belanda atau siapapun. Tapi ketika ditanya, apakah pelatih baru akan menjamin keberhasilan timnas kita lolos Piala Dunia? Coach Justin jawab, nggak menjamin. Ya kalau nggak menjamin, kenapa diganti? Terus buat apa? Itu namanya yang penting asal bukan Sintayong. Itu udah kuncian. Kalau sama-sama tidak menjamin, ya sudah, kita tetap berangkat sama Sintayong. Karena dari awal juga Sintayong yang membangun tim ini. Yang ketiga, soal Elkan itu pelin-pelan banget. Waktu sama Helmi Yahya diwawancara, katanya sepakat. Kalau memang Elkan indisipliner, harus di-cut. Bahkan lu sendiri bilang kan, Coach, kalau gue pelatihnya, Elkan gue cut. Tapi di lain pihak lagi, lu bilang, ini gimana sih Sintayong soal Elkan masa nggak dipanggil? Ini namanya mematikan karir anak muda. Seolah-olah Coach Sintayong nggak profesional. Sekarang gini ya, jangankan urusan indisipliner, beda pendapat sama lu soal Arsenal aja bisa lu blok. Kalau lu pelatihnya di tim nasional, Elkan melakukan begitu, gua yakin lu juga gak akan panggil. Atau jangan-jangan tetap dipanggil, yang penting Elkan dukung Arsenal. Ya nggak begitu juga. Hacker yang pernah meretas, bahkan pernah membocorkan berbagai informasi tentang orang-orang yang menentang STY, dan dia sampai di DM oleh Koci. Dia bilang Koci akan berhenti bahas STY, terus you win, I lose. Dan memang Volt Anonim juga bilang bahwa untuk sekarang kondusif dulu lah, jangan memancing-mancing keributan. Dan gue sangat setuju bahwa ya ini bukan saat yang tepat untuk kita berdebat, kita saling menyalahkan, kita saling membuat keributan. Saatnya sekarang kita untuk bersatu, karena di bulan Maret nanti ada
laga yang penting, ada misi yang penting bagi timnas kita. Kita sebagai supporter satu suara, satu dukungan bahwa kita harus mendukung timnas kita di kualifikasi ronde ketiga. Dan melihat nanti hasilnya seperti apa, barulah di situ bisa kita lakukan lagi perdebatan apakah STY bisa lanjut atau tidak. Kalau sekarang nggak perlu melakukan hal itu, apalagi hanya karena Piala AFF, menurut gua itu tidak worth it untuk diberikan perdebatan seperti ini. Oke, segitu dulu. Dan yang membuat Coach Justin berhenti membahas Sintayong, ya akun Vault Anonim. Ya akun hacker ini seolah memberi ancaman kepada Coach Justin, Akmal Marhali ya, untuk berhenti ya ribut soal timnas, apalagi mengata-ngatai Sintayong. Sebelumnya akun Vault Anonim ini udah pernah membocorkan data pribadi dari Towel ya. Nah mungkin belajar dari Towel ya, Justin langsung membuat video klarifikasi. Di akun pribadinya, Justin mengatakan berhenti membahas Sintayong. Ya, menurutku ini tindakan bijak sih ya. Karena yang dibahas Coach Justin ini sebenarnya ya no value ya. Tidak ada dasarnya sebenarnya. Apalagi dia pelin-pelan loh. Dulu dia yang bilang kan buatkan patung untuk Sintayong kalau lolos semifinal Piala Asia U23. Dari dia juga yang mengatakan Piala AFF itu piala ciki. Piala yang nggak perlu. Sekarang malah dia yang minta Sintayong out. Malah dia yang kritik Sintayong gara-gara Piala AFF. Kan udah nggak ada nilainya ya bahasan dia soal Sintayong dan timnas. Jadi tindakan bijak Coach Justin berhenti bahas Sintayong. Coach Justin akan berhenti bahas Sintayong. Ya, baru aja di Instagram resminya dia bikin pernyataan. Dia akan berhenti ngebahas tentang Sintayong. Tapi nggak akan berhenti ngebahas tentang timnas dan liga-liga Eropa. Alasannya kenapa? Karena baru aja dia ditegur oleh sebuah akun. Akun yang sama yang telah mempublikasikan data pribadi Bung Toel. Coach Justin nggak mau hal yang serupa terjadi pada dirinya dan keluarganya. Jadi dia mutusin untuk berhenti bahas Sintayong. Sebetulnya menurut gue pribadi untuk kritik Sintayong, untuk kritik timnas sah-sah aja. Asal objektif tanpa tendensi untuk menjelekkan pihak lain. Tujuannya kan untuk kemajuan timnas Indonesia. Jadi supaya nggak ada lagi nih hal-hal yang kayak gini kejadian lagi. Supaya nggak ribet ya. Karena kebebasan pendapat di negeri ini juga tetap harus dijaga biar ada kontrol. Terutama untuk timnas Indonesia dan PSSI. Yaitu statement dari Coach Justin. Setelah Doi berkomunikasi dengan Vault Anonim, dia bilang nih boy, berdasarkan ini gue akan berhenti bahas STY. Dan dia bilang, you win, I lose. Maksud? Kalian yang mau lihat videonya silakan kalian cari sendiri boy. Intinya ada beberapa hal yang mau gue sampaikan di video ini. Kalau misalnya kita ngelihat dari statementnya Coach ya, ada satu kalimat yang gue underline, yang gue garis bawahin nih. Yaitu adalah dia bilang di sini nggak bisa berbeda pendapat. Sabar, ini nanti jadi multi tafsir nih. Jangan sampai seolah-olah Sintayong itu nggak bisa dikritik boy. Jangan sampai seolah-olah orang yang bersuara tentang Sintayong itu langsung menjadi hal yang salah. Sebenarnya Coach kalau misalnya ngelihat video ini ya, yang banyak fans timnas pertanyakan ya, terutama gua nih. Selama ini kan antum adalah kiblat persepak bolaan di Indonesia ya. Kiblat perpanditan di Indonesia nih. Yang kita pertanyakan adalah kenapa tiba-tiba akhir-akhir ini statementnya Coach itu seolah menyudutkan Sintayong boy. Yang dimana kita semua tahu ya sekarang Sintayong tuh mau fokus untuk kualifikasi round 3 nih. Masa gara-gara turnamen kocak ya, turnamen Mortal Kombat harus disudut-sudutin kayak gitu? Itu doang sih sebenarnya ya yang gue pertanyakan nih. Selebihnya ya kalau emang bener-bener kita pengen bola kita maju, mari kita sama-sama satu suara ya Coach ya. Untuk timnas Indonesia. Kita pantau terus boy, siapa nih kira-kira nih yang bakal bikin gebrakan lagi nih abis ini nih. Terima kasih boy, jangan lupa di follow untuk update mas selanjutnya. Bye. Ya, memang baru-baru ini Coach sering mengkritik Sintayong, sering mengkritik keputusan Sintayong, sering mengkritik formasi yang dilakukan oleh Sintayong, bahkan keputusan-keputusan yang diambil oleh Sintayong. Dan baru-baru ini ada kabar tidak sedap dari Bung Toel, yaitu data pribadi Bung Toel dibocorkan oleh salah satu hacker yang mendukung keberadaan Sintayong. Dan kali ini akhir-akhir ini ya Coach yang selalu mengkritik Sintayong mendapatkan peringatan dari salah satu hacker yang juga mendukung Sintayong. Dan apa klarifikasi dari Coach?
Ya, Koci mengumumkan akan berhenti bahas Sintayong usai mendapatkan peringatan dari salah satu hacker yang mendukung keberadaan Sintayong di Indonesia ini. Dengan ini Koci sudah berhenti 100% tidak akan mengkritik lagi keputusan-keputusan yang akan diambil oleh Sintayong. Gimana menurut kalian? Apa ini termasuk keterlaluan? Apa gimana? Apakah kalian mendukung tindakan dari hacker tersebut? Apakah kalian memang gak setuju dengan Koci? Apakah kalian setuju kalau Koci berhenti untuk mengkritik Sintayong? Tulis di komen. Aku di sini setuju sama poin yang disampaikan sama si Coach Justin. Kalau kita itu emang sulit untuk menerima perbedaan pendapat. Emang Indonesia ini agak sedikit unik dan aneh ya bang, yang menjunjung tinggi demokrasi, kebebasan berpendapat, tapi sekalinya ngeluarin pendapat yang beda. Lah kok marah diancem-ancem pengen dibungkam. Nggak boleh begitu dong. Bagaimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar.